Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teorema 5.3.9 dan 5.3.10 teorema kekekalan interval. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Aida, NIM 0305 182086, Pendidikan Matematika 2. Mata kuliah Analisis Real, dosen pengampu Ibu Rusi Ulfa Hasana MPD. Langsung saja kita ke teorema 5.3.9. Nah, adapun bunyi dari teorema 5.3.9 yaitu, misalkan I adalah interval terbatas tertutup, dan misalkan F memetakan I ke bilangan real kontinu pada I, maka himpunan Fi didefinisikan Fx memetakan X elemen dari I adalah interval terbatas tertutup. Pembuktian: jika kita biarkan M didefinisikan sebagai imprimum Fi dan M besar didefinisikan sebagai supremum Fi, maka kita tahu dari teorema maksimum minimum 5.3.4 bahwa M kecil dan M besar memiliki Fi. Selain itu, kita memiliki Fi himpunan bagian dari selang tertutup M kecil dan M besar. Jika K adalah sembarang elemen dari selang tertutup M kecil dan M besar, maka dari akibat sebelumnya terdapat titik C elemen I, sedemikian sehingga K sama dengan Fc. Oleh karena itu, K elemen Fi, dan kita menyimpulkan bahwa selang tertutup M kecil dan M besar bagian dari Fi. Oleh karena itu, Fi adalah interval selang tertutup M kecil dan M besar. Nah, peringatan: jika I didefinisikan sebagai selang tertutup A dan B adalah suatu interval dan fungsi F memetakan I ke bilangan real kontinu pada I, kita telah membuktikan bahwa Fi adalah interval selang tertutup M kecil dan M besar. Nah, kita belum membuktikan dan tidak selalu benar bahwa Fi adalah interval selang tertutup Fa dan Fb. Nah, dapat kita lihat di gambar 5.3.3. Selanjutnya, teorema sebelumnya adalah teorema pengawetan, dalam arti bahwa ia menyatakan bahwa kontinu dari interval terbatas tertutup adalah himpunan dari jenis yang sama. Teorema berikutnya memperluas hasil ke interval umum. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun gambar kontinu dari suatu interval ditunjukkan sebagai suatu interval, tidak benar bahwa interval gambar harus memiliki bentuk yang sama dengan interval domain. Misalnya, gambar kontinu dari interval terbuka tidak perlu menjadi interval terbuka, dan gambar kontinu dari interval tertutup tak terbatas tidak harus berupa interval tertutup. Memang, jika Fx didefinisikan sebagai 1/x² tambah 1 untuk X elemen bilangan real, maka F kontinu pada bilangan real.
Dapat kita lihat di contoh 5.2.3 bagian B pada materi sebelumnya. Nah, sangat mudah untuk melihat bahwa jika I1 didefinisikan sebagai min 1,1, maka F I1 sama dengan setengah dan 1, yang bukan merupakan interval terbuka. Juga, jika I2 didefinisikan sebagai 0, tak hingga, dan F I2 sama dengan 0,1, yang bukan merupakan interval tertutup. Dapat kita lihat di gambar bagian 5.3.4. Nah, selanjutnya itu ada teorema 5.3.10 tentang kekekalan interval. Nah, bunyinya itu, misalkan I adalah suatu interval dan misalkan fungsi f memetakan I ke bilangan real kontinu pada I, maka himpunan Fi adalah suatu interval. Bukti, misalkan alfa dan beta elemen Fi dengan A lebih kecil, lebih besar beta, dengan alfa lebih besar dari beta, maka terdapat titik alfa, beta elemen I. Sedemikian sehingga alfa sama dengan Fa dan beta sama dengan Fb. Selanjutnya, dengan mengikuti teorema nilai antara Bolzano 5.3.7 yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika K elemen alfa, beta, maka terdapat bilangan C elemen I dengan K sama dengan Fc elemen Fi. Oleh karena itu, selang tertutup alfa dan beta bagian dari Fi menunjukkan bahwa Fi memiliki sifat satu dari teorema 2.5.1. Oleh karena itu, Fi adalah suatu interval. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.